menguasai public speaking. Apalagi orang-orang yang biasa bertemu dengan orang banyak. Nah, public speaking berarti kan bertemu dengan orang-orang banyak nih, publik ya. Benar. Otomatis dia harus bisa paling tidak dia mengenal tekniknya. Tapi kalau acara wedding atau acara yang entertainment, waduh, itu harus banyak menguasai referensi deh. Makanya orang suka gagal menyampaikan apa yang dia harus inginkan atau dia tuju. Itu karena dia tidak melihat siapa dan di mana dia menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Nah, itu. Jadi kita harus tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ngopi Sumsel. Dunia podcast sangat erat dengan public speaking. Dan kami hari ini didatangi oleh, saya nyebutnya broadcaster, penyiar senior, dan yang banyak memberikan inspirasi kepada saya dan kalangan orang-orang yang ingin menjadi pembawa acara dan yang lainnya. Kita sapa langsung Ayunda kita, Dr. Anda Rita Sumarni, MSc. Assalamualaikum, yuk. Waalaikumsalam, Dinda Surono. Nah, kau biasa wawancarai. Sekarang kau wawancarai. Gantian ya. Gantian Yunda. Iya. Public speaking. Ini kan apa ya? Sampai kapanpun diperlukan. Dari dulu sampai sekarang. Seberapa penting sih orang menguasai public speaking, Yunda? Kalau kita seberapa penting, pasti dari semua kalangan itu sangat penting sekali untuk bisa menguasai public speaking. Apalagi orang-orang yang biasa bertemu dengan orang banyak. Nah, public speaking berarti kan bertemu dengan orang-orang banyak nih, publik ya. Benar. Otomatis dia harus bisa paling tidak dia mengenal tekniknya. Kalau kita bicara teknik itu kan aponian kira-kira kan. Nah, iya. Karena di public speaking itu harus ada rangkaiannya. Karena di dalamnya itu harus ada isi yang nak disampaikan, kemudian juga suara yang harus diperdengarkan, kemudian juga tujuan yang harus dicapai. Nah, itu rangkaian dari seorang public speaking. Nah, itu jadi seberapa pentingnya itu sekarang tergantung yang makainya. Itu Dinda yang makainya. Okay. Iya. Siapa yang gunakan? Misalnya nih. Seorang dia misalnya seorang guru, itu paling penting sekali atau sangat strategis jika dia menguasai ilmu public speaking. Dia juga mengcombine atau mengkombinasikan ilmu psikologi, pedagogiknya gitu kan. Jadi salah satunya itu untuk keberhasilan bagaimana dia bisa mendekatkan secara tidak saja keilmuannya tapi juga secara emosionalnya dengan bahasa atau teknik public speakingnya. Tapi terkadang Yunda ya, kita tahu nih apa yang mau disampaikan. Wah, sudah hafal nih, dari rumah udah siap-siap. Banyak rumusan ya. Depan buyar semua. Itu apa itu kira-kira? Nah, kita mungkin banyak menjadi rujukan ya, supaya kita bisa lebih fokus. Itu fokus tuh. Kita harus lebih fokus. Intinya kita harus punya sesuatu yang akan disampaikan sebagai goal. Nah, untuk awal sampai akhir itu adalah gimmick atau teknik supaya kita itu bisa nyampe pesan yang akan kita sampaikan gitu loh ya. Seperti saya contohkan tadi guru gitu, ada pembukanya, mungkin ada cerita, kemudian nanti isi. Sebelum biasanya kalau sudah mulai kehilangan teknik ataupun kosakata yang akan disampaikan ya, itu akan mengalami kejenuhan. Apalagi dengan durasi yang cukup lama penyampaiannya. Nah, di sini nih teknik public speaking yang muncul nih, ya harus ice breaking dulu. Itu seorang public speaking dia harus punya juga teknik ice breaking supaya kejenuhan itu bisa teratasi gitu. Nah, kalau tadi seberapa pentingnya ya penting banget ya, karena kita harus menguasai medan yang sedang kita hadapi nih. Benar. Ya kan. Kemudian kita harus punya chemistry dulu dengan orang-orang yang akan kita ajak bicara. Makanya kalau kita menjadi seorang broadcaster boleh, MC atau apalagi MC atau presenter atau seorang public speaking, dia harus menguasain dulu dong, paling tidak dia mengenal orang-orang yang akan diajak bicara, akan ajak debat atau akan ajak diskusi. Di situ dia harus kenal dulu
paling tidak latar belakang yang menghadiri acara yang akan kita sampaikan pesan ini gitu loh. Iya. Iya dong. Jadi paling tidak ada 15 menit lah minimal gitu. Kita sudah say hello dulu gitu. Nah, tadi Dek Surono, kalau misalnya kita udah punya chemistry, seberapapun riuhnya ketika kita memberikan materi public speaking atau kita sedang memberikan materi apapun itu, kita sudah bisa merangkul imajinasi menjadi mereka gitu loh. Opini-opini yang ada di mereka itu kita sudah bisa tebak apa yang akan berkembang nanti ketika kita akan lemparkan sebuah diskusi atau tanya jawab. Nah, di sini kita harus fokus nih. Ingat bahwa kita ketika berbicara dengan menggunakan teknik berbicara yang baik, gitu, yang tepat sasaran, kita tidak kehilangan fokus kita. Oke. Gitu. Jadi kegugupan itu muncul karena kita sendiri tidak siap. Betul. Salah satunya ketidaksiapan. Kemudian kita tidak punya chemistry dengan audiens atau orang-orang yang akan kita ajak kita ajak diskusi atau kita berikan materi. Paling tidak kita harus ada pengenalan dulu. Walaupun tidak secara utuh ya, pengenalannya itu dari A sampai Z tuh enggak. Paling tidak kita tahu, Surono pendidikannya dari latar belakangnya pendidikan kuliah di Unsri, jurusan FKIP bahasa misalnya gitu ya. Kita udah tahu berarti pola pikirnya Pak Surono itu pasti berkisar antara itu. Kemudian latar belakangnya nih hobinya apa gitu. Kita paling tidak udah tahu itu gitu ya. Dari tadi obrolan sebelum acara mulai kita sudah semacam ada say hello dulu lah gitu. Nah ini asiknya nih sahabat Ngopi Sumsel, dapat teori langsung masuk kotak dengan sangat sederhana penyampaiannya. Ya. Tapi seberapa sulit sih Yunda menguasai public speaking? Kamu Yunda? Nah, ini pengalaman saya. Saya pernah diundang di beberapa kementerian untuk menjadi narasumber, memberikan berbagi ilmu lah ya, begitu, berbagi ilmu bagaimana kita tekniknya agar kita bisa memposisikan itu, gitu. Tadi saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa kita harus punya ilmu sedikit lah. Siap. Ya, kita punya ilmu sedikit gitu, bahwa kita harus punya teknik-teknik. Paling tidak kita mempunyai retorika yang bagus, ya. Kemudian diksi-diksi yang bagus yang akan nanti kita keluarkan ketika kita sedang memberikan materi atau sedang berbincang tentang apapun itu gitu loh. Dengan topik apapun juga gitu. Jadi dengan penguasaan itu kita yakin kita akan bisa menguasai medan lah. Gitu kan. Di samping memang kita harus banyak baca nih Dinda Surono. Jadi referensi pengalaman orang tuh perlu banget. Jangan mengatakan I'm the best, no. Ya, karena kita bilang I'm the best, dah runtuh dah itu dunia. Karena kita merasa paling hebat, paling bagus, sehingga kita tidak bisa melihat sisi dunia lain, pengalaman orang, kemudian padahal pengalaman orang itu adalah referensi bagi kita loh. Oh iya, referensi yang bahkan lebih bagus daripada buku yang kita baca. Benar. Karena apa? Kita bertemu langsung dengan orang yang notabene-nya bersentuhan langsung dengan apa yang dia lakukan gitu. Beda dengan buku kan? Itu kan hasil survei orang mungkin atau hasil penelitian orang. Tetapi kalau berbicara atau bertemu dengan orang yang sudah mengalami itu, wah, itu luar biasa banget sebagai referensi kita gitu. Perlu tidak atau bisa tidak public speaking itu dipelajari dari usia dini? Oh, saya sarankan justru. Saya sarankan. Jadi anak-anak sejak dini itu diajari bagaimana dia bisa berbicara di depan umum, bagaimana bisa dia mempunyai rasa percaya diri. Bisa dilatih mereka? Oh bisa sekali. Yang penting dia sudah bisa berbicara secara lancar. Dia bisa menerima materi apapun dan bisa berinteraksi. Nah itu yang penting. Biasanya itu anak-anak dari usia TK pun bisa udah mulai. Kan anak-anak TK kan udah lancar ngomongnya. Nah, jadi kita cari. Nah kalau nanti kamu bicara dengan bapak-bapak atau ibu-ibu, kamu harus menggunakan bahasa yang seperti ini ya. Coba latihan. Begitu juga dengan anak usia SD yang sudah pandai mengungkapkan sesuatu yang dia maui gitu ya, atau usulan atau saran. Itu kita mulai latih di sana. Sampai nanti dia jenjang pendidikan sekolah menengah atas bahkan mahasiswa. Nah kalau dia menguasai teknik-teknik ini, puncaknya dia mahasiswa, dia bisa berdebat tuh, bisa mengeluarkan argumentasi, bahkan mungkin dia bisa nyanggah dosennya kalau tidak sesuai dengan teori yang dia pelajarin. Kenapa? Dia sudah menguasai. Saya harus mengutarakan dengan dosen saya nanti kalau salah ngomong, dosennya nggak sesuai dengan referensi yang saya baca, saya harus menggunakan ini dong.
Tapi itu tadi etika. Nah, orang pintar tanpa etika itu akan jadi nol, Dinda Surono. Makanya dalam etika berbicara pun juga harus ada. Etika komunikasi itu harus ada sebagai satu syarat agar ilmu public speaking kita tuh betul-betul memang berhasil gitu atau punya manfaat besar. Nah, Yunda, ini kan juga banyak pandangan orang ya. Kau cocoknya jadi pembawa acara yang formal, kau yang non formal. Ya. Apa memang terbagi dua seperti itu atau bisa tidak kita dua-duanya menguasai? Kalau saya dulu suruh milih, Rita kamu pilih acara resmi atau acara non resmi? Oh enak acara non resmi dong. Karena apa, dia kan udah tertata tuh. Sambutan gitu kan. Nah, paling dari awal, isi, closing. Tapi kalau acara wedding atau acara yang entertainment, waduh itu harus banyak menguasai referensi deh. Dia harus lebih fleksibel, dia harus lebih luas, dia harus menguasai panggung. Dia nggak boleh kaku gitu. Karena mau berhasil menjadi seorang master of ceremony atau presenter. Tapi kalau yang disuruh milih yang enak ndak lamo, tidak payah, enak resmi gitu kan. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dimohon mohon duduk kembali. Itu enak banget, Sur. Bayarannya sama lagi kan? Iya, saya mau tanya tadi. Iya. Besar bayar mana sih? Formal. Bayarannya sama aja gitu kan. Padahal jam kerjanya lebih sedikit gitu kan dibandingkan kalau acara wedding atau acara entertain gitu yang launching produk atau apa gitu kan, itu agak lebih panjang ya durasi waktunya kerjanya gitu. Tapi kalau MC yang resmi misalnya nih serah terima jabatan Gubernur Sumatera Selatan gitu kan, itu lebih singkat toh. Karena pengalaman banget itu saya. Pak, saya kalau disuruh milih banget. Ketika itu saya punya pengalamannya. Ketika itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ya. Oke. Ibu Iren. Ibu Iren Kami Sinaga. Kak, ayo dia bilang, ayo besok ada komisi 1 yang akan datang ke Palembang. Kita ayo ya MC-nya. Waduh, gitu kan. Saya cari yang pokoknya ayo aja lah, aku percaya ayo gitu kan. Nah ini kan resmi nih, lebih enak saya bicara dengan anggota dewan gitu kan, bicaranya serius, singkat, padat, jelas gitu. Coba kalau saya dihadapkan ini ada Kopral Jono misalnya kan, atau armada yang akan hadir ke Palembang gitu kan, wah saya harus banyak referensi, sampai busana pun saya harus mikirin gitu kan, sesuai nggak nanti temanya gitu kan. Nah kita kalau di public speaking itu Dinda Surono, tidak saja kepiawaian kita menjadi seorang broadcaster atau menjadi seorang penyampai ya dalam ini presenter, tapi juga performs dari pakaian lah ya, kemudian riasan dan sebagainya itu harus senada dong. Jadi di situ akan menampilkan juga nilai kita gitu, nilai kita apakah sesuai nilai kita itu dengan profesi yang kita geluti gitu. Ya jangan-jangan kalau kita lagi bawa acara formal pelantikan Gubernur Sumatera Selatan kita pakai dress, nggak mungkin toh, kayak dress gitu kan? Ya kita harus pakai setelan blazer atau seperti itu yang agak sifatnya formal. Nah tapi kalau ketika kita sedang acara yang non resmi, ya kita sesuaikan dong. Yang pakai hijab jangan juga yang hijab matang harus begini-begini, ya pakai style hijaber kayak mana gitu kan. Karena kita harus kita sesuaikan gitu. Yunda, mungkin masih banyak yang penasaran nih dari sahabat Ngopi Sumsel. Perjalanan karir Yunda deh. Dari pertama kali menggeluti dunia ini. Oke. Kayaknya nggak kemana-mana deh saya dunia penjara. Iya, saya tuh kalau bicara soal sebelum saya menjadi seorang broadcaster gitu ya. Memang saya tuh dari SMA senang loh Dinda Surono dengan yang namanya MC, dengan siaran radio. Saya pernah jadi penyiar radio swasta, radio kampus ketika saya mahasiswa gitu kan. Dan saya juga punya komunitas sastra waktu itu di RRI. Jadi dengan Buya ya. Iya, dengan Buya Zainal Abidin Hanif almarhum. Nah, itu komunitas sastra itu semua pelajar SMA mahasiswa yang ada di Palembang itu ngumpulnya tuh di situ tuh, di Sanggar Sastra RRI itu. Nah, jadi ketika saya ini sudah seminggu selesai kuliah, belum wisuda nih, baru yudisium aja. Saya kan siaran tuh sebagai pengantar kata gitu kan, pengantar kata. Kepala RRI ini mendengar, itu udah kan tanya sama sekretarisnya, itu penyiar RRI ya? Bukan Pak, itu komunitas luar Pak gitu kan. Wah coba itu
menghadap saya itu. Nah gitu. Disitulah saya awalnya menjadi seorang broadcaster yang Tahun betul-betul berapa broadcaster. Waduh itu tahun 1989. Baru 1 bulan ya selesai kuliah ketika itu. Panggil terus? Panggil terus tes, prosesnya panjang sekali. Akan menjadi sebuah lembaga publik yang besar di negara ini kan. Itu luar biasa juga, penerimaannya itu luar biasa Surono. Saya sampai ke Ciati, Ujung Palembang itu karena background saya seorang pendidikan, ya saya FKIP, saya tinggalkan itu karena sudah tahapan ketiga saya nggak ada dipanggil-panggil, pikir saya nggak bakal diterima nih di RRI gitu kan. Akhirnya saya merantau ke Lampung, saya mendaftar Diknas Lampung dan sudah dapat nomor ujian gitu kan. Besok saya mau ujian Diknas di sana, malam saya dapat telegram. Kalau dulu kan nggak ada HP, telegram gitu kan, zaman itu telegram gitu loh. Nah saya ditelegram sama orang tua saya, pulang nak, kamu diterima di RRI. Itu rasanya kayak mimpi aja gitu kan, karena ketika tes itu pesaing saya itu banyak banget. Seluruh penyiar terbaik swasta yang ada di Kota Palembang, penyiar swasta yang terbaik di Kota Palembang waktu itu ikut semua ikut tes. Jadi ada 47 penyiar radio swasta di Kota Palembang yang ikut. Saya cuma radio kampus. Radio kampus dan juga background saya ya ada, saya pernah jadi dari swasta juga, dan background saya itu tadi sastra, tadi saya senang puisi. Itu saya jadi makanya saya nggak bisa lupa karena saya besar di puisi. Saya dikenal orang, dikenal belahan dunia luar itu karena dari sastra. Saya juga pernah menulis puisi, kumpulan puisi religi ya, bersama Mbak Lini Octaviani. Itu kami berdua itu sebagai salah satu penyair Muslimah Indonesia. Ada bukunya, kumpulannya itu buku puisinya, dan itu dijual online, Dinda. Karena diterjemahkan 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan. Jadi itu online belinya, dipasarkan di wilayah ASEAN gitu. Nah, makanya sekarang sudah mengurangi, tapi tidak menutup kemungkinan saya akan tetap berkecimpung di dunia broadcaster, juga presenter, juga sebagai pemateri gitu, dan siap diundang. Bahkan saya pernah diundang juga di Sesplim Polri Bandung. Itu saya sebagai pemateri public speaking. Jadi polwan-polwan itu di seluruh Indonesia tuh kan ada di situ tuh. Lagi entah se-Jawa Barat, pokoknya di situ kan kalau Sesplim Polri itu kan pendidikan tinggi pimpinan ya, gitu ya. Jadi saya diundang sebagai salah satu pemateri public speaking gitu di sana. Jadi polwan pun diajarkan public speaking. Iya betul. Karena kebetulan waktu itu saya tugas di Bandung kan, di area di Bandung 2 tahun setengah saya di sana. Saya kebetulan. Jadi pengalaman itu yang menjadikan saya lebih kayaknya gini mah ya, lebih percaya diri deh gitu. Pengalaman. Dan saya bersyukur banget bahwa saya diberikan kepercayaan gitu aja. Nah, ini kita terasa udah 20 menit. Saya mau pertanyaan terakhir. Iya. Ini mau pemilu kada. Calon-calon pasti akan berkampanye, menghadapi banyak orang, termasuk jurkam. Ya. Boleh dong kasih sedikit saran kepada calon-calon dan jurkam ini ketika menghadapi masa yang ribuan ini. Iya. Pertama, kita harus menguasai materi atau bahasa kalimat yang akan kita sampaikan dalam waktu singkat. Vokal harus dijaga, karena dengan vokal yang bisa mencapai untuk lautan manusia itu bukan hal yang mudah loh. Ya, kalau suara cempreng jangan dia jadi kampanye, nggak kena. Ya, harus suaranya vokalnya betul vokal yang bulat. Kemudian pakailah referensi kata-kata atau diksinya yang tepat. Ya kan? Misalnya masyarakat Kota Palembang atau Sumatera Selatan, kita adalah manusia yang cerdas. Tentu kita menginginkan pemimpin yang cerdas menyikapi apa yang kita inginkan, gitu kan. Jadi betul-betul memang harus to the point. Kalimatnya to the point, singkat, padat, jelas, mudah dipahami, dengan orasi yang tidak terlalu panjang, tapi dengan vokal yang jelas, dengan artikulasi yang jelas. Jadi dengan semangat juga yang dengan body language, gestur yang juga menunjang gitu ya. Jadi menunjang apa yang akan disampaikan. Saya rasa jurkam-jurkam bisa deh. Mau latihan dengan saya juga boleh deh. Nah, ini para jurkam, para calon kepala daerah. Iya.
Ini Yunda Siap diundang gitu ya? Siap diundang untuk memberikan semacam pelatihan lah. Iya, paling tidak pembekalan deh. Pembekalan. Iya, kayak mana banget sih yang kalau ketemu dengan orang masa segitu banyaknya gitu kan? Aponian yang nak dia sampaikan kira-kira kan? Kita juga kita harus lihat dulu masyarakat yang akan kita berikan orasi itu seperti apa gitu. Kalau daerah beda-beda beda dong. Kita kan lihat dulu tingkat intelektualitasnya, pendidikannya, sosial ekonominya nggak bisa sama Suryono. Itu makanya orang suka gagal menyampaikan apa yang dia harus inginkan, dia tuju. Itu karena dia tidak melihat siapa dan di mana dia menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Nah, itu. Jadi kita harus tahu dong. Pedagang kaki lima, ada caranya misalnya teknik harus begini. Masa kita harus samakan dengan dia seorang anggota dewan? Nggak mungkin kan? Nah gitu. Jadi teknik-teknik ini yang harus dikuasai deh sama jurkam-jurkam nih. Mobil kada soalnya kan. Siap, ini kepada yang mau mengundang Yunda Rita, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi langsung. Iya. Nanti kami minta juga Yunda memberikan pelatihan di sini karena banyak mahasiswa yang datang ke sini. Boleh, nanti lewat adminnya Pak Surono deh. Boleh. Pokoknya kami tunggu karena public speaking sangat penting dan bisa digunakan untuk mempengaruhi dan bisa membuat kampanye menjadi lebih mengasihkan dan tepat sasaran. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.